Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Keras menangkap bisa. Iya, hari ini ada yang tidak hadir di sekolah? Ada, masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti anak-anak ke dalam kondisi sehat. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar di kelas bersama-sama. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, hari ini siapa yang hadir di sekolah lebih awal, silakan memimpin doanya. Ya, silakan Mas Revan. Teman-teman, sebelum kita pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran nanti diberi manfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selesai. Ya, terima kasih Mas Revan, silakan duduk kembali. Iya, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak coba dicek kerapian pakaiannya dulu. Yo, bajunya yang masih ada yang keluar dibenarkan dulu ya. Nah, ya, rapi dulu ya agar siap belajar. Selanjutnya disiapkan buku pelajaran tema 3-nya dikeluarkan dan alat tulisnya di atas meja. Yuk. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap ya? Iya, anak-anak. Untuk mengawali belajar hari ini, ya, kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu, anak-anak dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Akan duduk kembali. Ya, anak-anak, menyanyikan lagu nasional ini untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia. Ya, sebelum kita memulai, Ibu mempunyai pertanyaan untuk anak-anak. Ya, silakan jawab ya. Ya, ada yang tahu apa saja struktur teks eksplanasi? Ayo, Mas Vino. Iya, pernyataan umum. Ada yang lain? Ayo, Mbak Rani. Deretan penjelas. Deretan penjelas. Ada yang lain? Ya, Mbak Nesa. Kesimpulan. Iya, pinter. Jadi ada berapa struktur teks eksplanasi? 3. Yang satu
pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga kesimpulan. Iya, dari 3 itu tadi yang merupakan struktur teks eksplanasi. Baik, pinter semua, masih ingat pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, coba anak-anak ada yang tahu apa itu hak? Ayo, hak. Iya, ayo Mbak Rani. Segala sesuatu yang dimiliki orang sejak dalam kandungan. Iya, segala sesuatu yang dimiliki orang sejak dalam kandungan. Ada yang lain? Iya, ayo Mbak Elsa. Sesuatu yang kita peroleh. Iya, ayo ada yang lain. Oke. Ya, jawaban Mbak Rani dan Mbak Elsa ini sudah benar. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh sejak dalam kandungan, sejak kita kecil, sejak dini sudah kita miliki, ya, dan kita peroleh, ya, betul semuanya. Ya, anak-anak, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, Pak, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, 1 ya, melalui pengamatan dan membaca teks Thomas Alva Edison, sang penemu bola pijar. Pada PowerPoint, siswa dapat menguraikan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan penugasan, siswa menyajikan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah dengan peta konsep dengan benar. Selanjutnya, melalui pengamatan video pelaksanaan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dengan scan barcode pada LKPD, siswa dapat menganalisis pelaksanaan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok dan penugasan, siswa dapat menyajikan hasil analisis pelaksanaan hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, anak-anak sudah tahu ya, nanti kita akan mempelajari ini semua. Tapi untuk lebih semangat, kita yel-yel dulu dengan tepuk sukses. Yuk, kita berdiri semuanya. Tepuk sukses. Lihat itu, ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, silakan duduk kembali. Iya, anak-anak, dengan kita melakukan tepuk sukses ini, harapan ibu kepada anak-anak kelas 6A ini nantinya bisa sukses dengan hati yang tulus, kemudian dilalui dengan doa yang ikhlas, dan juga nantinya dapat meraih cita-cita yang diimpikan. Ya, anak-anak, kita baca teks dulu ya. Ya, coba diperhatikan, nanti anak-anak silakan membaca bersama-sama seperti biasanya. Ya, baik, silakan ini dibaca tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Yuk, silakan dimulai. Kegiatan di dalam
Ya, anak-anak, ya dari teks itu tadi, ini kan Thomas Alva Edison seusia anak-anak kelas 6 ini menemukan lampu atau bola lampu pijar. Ya, anak-anak, coba ada yang ibu tanyakan nih, ya, yaitu yang pertama, bagaimana perasaan anak-anak jika anak-anak diberikan lampu belajar? Ayo, bagaimana perasaannya? Senang. Iya. Apakah ketika anak-anak diberikan lampu belajar itu tadi, itu termasuk hak? Jika ada ayah atau ibu membelikan anak-anak lampu untuk belajar, gitu ya, apakah itu termasuk hak yang diterima anak-anak? Ya, betul. Ya, itu merupakan hak. Apakah hal tersebut menunjukkan anak-anak memperoleh? Ya, katanya ya, terus ada yang tidak. Ya, bagaimana cara hak tersebut, ya, caranya untuk bertanggung jawab terhadap hak tersebut? Ya, kira-kira ketika anak-anak diberikan benda, contohnya ini lampu belajar, ya, apakah atau bagaimana cara bertanggung jawab terhadap lampu atau hak tersebut? Menjaganya, ada yang lain? Merawatnya, iya, betul semuanya. Nanti untuk lebih lanjut mempelajari hal tersebut, ibu akan membagi kelompok seperti biasa, ya. Jadi kelompok 4 kelompok, yaitu kelompok terampil, cerdas, kreatif, dan hebat. Nanti ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar yang digunakan untuk diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ya, ada apa tadi? Ini apakah anak-anak sudah memperoleh haknya di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya, suatu benda. Kemudian bagaimana cara bertanggung jawab terhadap hak tersebut. Baik, perwakilan kelompok silakan ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Belum, anak-anak sudah menerima LKPD-nya? Sudah. Di dalam LKPD tersebut ada petunjuk, ya, yang digunakan dalam melaksanakan diskusi. Di situ tadi kan anak-anak sudah membaca teks tentang Thomas Alva Edison, kan? Ya. Selanjutnya anak-anak silakan, ya, silakan menuliskan atau membuat peta konsep dari teks tersebut, ya. Kan tadi sudah tahu bahwa struktur teks eksplanasi ada apa saja. Nanti anak-anak harus tetap memperhatikan struktur teks tersebut, ya. Selanjutnya, setelah membuat peta konsep, anak-anak silakan melakukan scan barcode untuk melihat video tentang hak dan tanggung jawab terhadap sebagai warga negara. Nanti anak-anak di situ dipelajari dan melanjutkan diskusi dengan mengisi tabel yang ada di situ, ya. Jadi nanti silakan tulis benda apa saja yang menjadi hak anak-anak, ditulis dan silakan dilengkapi tabelnya. Selamat mengerjakan. Nanti jika ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke ibu. Ya, sudah ya. Baik, ayo silakan, ada yang ditanyakan, tanyakan ke ibu. Baik, ada kesulitan untuk kelompok ini? Ya, kerjakan dulu. Saya dibagi. Sudah di scan barcode-nya. Ya, nanti ketika presentasi tulis dulu. Oke, untuk kelompok
ya, terus pemasangan tadi supaya masuk ke ya. Kelompok yang mempresentasikan tentang peta konsepnya, kemudian 2 kelompok lagi mempresentasikan untuk ini ya. Kurang 7 menit lagi. 7 menit lagi dimanfaatkan, betul. Terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya.
kelompok melakukan presentasi atas diskusi yang telah dilakukan, ya. Harus saling bekerja sama, tidak boleh ada yang berat sebelah tugasnya sesuai pembagian di awal tadi, bagaimana tugas tersebut dibagi secara rata di dalam kelompok. Sudah? Untuk kelompok kreatif sudah selesai? Belum. Oke, kita tunggu kelompok kreatif. Terakhir sudah ya? Sudah cerdas? Sudah? Belum. Oke, kita tunggu kelompok kreatif dan kelompok cerdas. Kelompok hebat? Sudah? Sudah. Bentar, ditunggu temannya. Minta tolong ketika menunggu teman kelompok yang belum selesai, anak-anak bisa mengisi dengan membaca bukunya, ya, dan jangan ramai atau mengganggu teman yang lain sedang berdiskusi. Kelompok cerdas sudah selesai? Belum? Yang kurang 1 menit lagi. Sudah. Silakan didiskusikan biar lebih cepat selesainya, ya. Kelompok kreatif sudah selesai? Ya. Sebentar ya, kita nunggu kelompok cerdas sedikit lagi. Sudah ya? Baik, waktunya habis. Silakan disiapkan. Ya, silakan melakukan presentasi kelompok. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kita konsep kreatif. Oke, siap. Ayo ke depan. Minta tolong ketika ada temannya yang sedang presentasi diperhatikan, dan nanti kelompok yang tidak presentasi memberikan tanggapan jika ada jawaban yang sama ataupun berbeda, begitu ya? Baik, ayo silakan. Paragraf 1, topik masalah. Apa yang dibahas pada teks tersebut? Penemu bola lampu hijau, Thomas Alva Edison. Paragraf 2, deretan penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Penemu bola lampu hijau di umur 11 tahun. Paragraf 3, deretan penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu hijau? Dengan cara melakukan percobaan membuat lampu hijau selama 2 tahun dengan pengembangan dengan baik. Paragraf 4, kesimpulan apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison pada menyerah untuk membuat lampu hijau sebagai penerangan? Ya, baik. Itu tadi sudah disampaikan oleh kelompok kreatif. Ayo, ada kelompok lain yang jawabannya berbeda mungkin dari peta konsep tersebut. Ada? Ada. Oke, Mike, Mas Vino, ayo coba diberikan masukan temannya. Ya, ayo. Jawabannya agak berbeda dengan tim saya.
bagian paragraf yang mana? Paragraf 3. Ya, ayo silakan jawab. Coba Mas disampaikan. Paragraf 3 dari 16 bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu hijau. Thomas menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan melalui kerja kerasnya. Pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu hijau listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Iya. Mungkin sedikit berbeda, tapi maksudnya sama. Ada kelompok lain yang berbeda lagi? Mungkin dari kelompok hebat dan kelompok terampil. Ayo, kelompok terampil dan kelompok hebat. Ada yang ingin disampaikan? Terampil? Coba, untuk kelompok terampil jawabannya seperti apa? Untuk yang paragraf ketiga. Coba Mbak Elsa disampaikan pendapatnya. Dengan rasa ingin tahu yang dalam, maka Thomas Alva Edison menemukan bola lampu hijau pada usia yang cukup lama. Iya, berbeda jawabannya. Tadi sama dengan kelompok cerdas? Kelompok kreatif? Apakah sama? Tadi jawabannya berbeda kan ya? Kelompok cerdas berbeda, kemudian kelompok terampil berbeda. Kamu berbeda juga? Ya, boleh disampaikan. Apa jawabannya? Di usianya 11 tahun, 12 tahun dia menemukan lampu hijau, tapi sayangnya di usia 11 tahun Thomas Alva Edison berhenti sekolah, tapi di 12 tahun dia sudah menemukan lampu hijau. Iya, pintar. Baik, anak-anak coba perhatikan. Hello. Jadi jawaban masing-masing kelompok tadi hampir sama ya. Di situ informasi pentingnya menurut kelompok hebat seperti ini, kelompok kreatif seperti itu, dan itu tadi sudah disampaikan kelompok cerdas dan terampil yang berbeda-beda. Tidak apa-apa anak-anak, hello, coba diperhatikan. Jadi begini, informasi penting itu adalah di situ pokok bahasanya apa? Ya, di situ di paragraf berapa tadi? Paragraf ketiga ya, bahwa ini kelompok kreatif menyampaikan di situ melakukan percobaan. Iya, menghabiskan waktu beberapa itu melakukan uji coba untuk menemukan lampu bola hijau. Semua bola lampu hijau, semua itu sama. Jadi jawabannya luar biasa, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok kreatif ya. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kelompok cerdas yang menyampaikan. Ayo. Nanti kalau dia berbeda sampaikan ya. Paragraf 1, topik masalah apa yang dibahas pada teks tersebut. Coba diperhatikan Lampu hijau. Coba diperhatikan jika ada temannya yang sedang melakukan presentasi untuk disimak baik-baik untuk menunjukkan anak-anak menghargai terhadap jeripaya kelompok lain. Ayo. Ya, silakan. Paragraf 1, topik masalah apa yang dibahas pada teks tersebut. Penemu bola lampu hijau. Paragraf 2, jalan yang jelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah sang penemu bola lampu hijau. Paragraf 3, jalan yang jelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu hijau? Thomas menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu hijau listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Paragraf 4, kesimpulan. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Sikap gigih dan pantang menyerah membuat bola lampu hijau menjadi orang yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Iya. Ada kelompok lain yang ingin berpendapat? Ayo, diberikan masukan yang berbeda jawabannya. Dia rasa jawabannya tidak sepenuhnya sama, ya. Bisa disampaikan jawabannya yang berbeda. Oke, mungkin kelompok kreatif boleh, ya, sampaikan, ya. Ya, silakan. Paragraf 4, kesimpulan. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Pantang menyerah
menyerah untuk membuat lampu pijar sebagai penerangan. Ya, oke ya. Tadi kelompok sebentar ya. Kelompok cerdas menjawab gigih dan pantang menyerah. Kalau kelompok tadi pantang menyerah. Mungkin ada di kelompok hebat dan kelompok terampil yang berbeda di paragraf keempat. Ada? Oh, di paragraf kedua. Boleh berikan masukan, Mas. Yuk. Paragraf 2, deretan penjelas siapa Thomas Alva Edison, seorang penemu kelahiran Milad, Ohio, 11 Februari 1847. Iya, Mas Johan menjawab dari seorang penemu yang lahir di Ohio tanggal 11 Januari. Iya. Februari ya, 11 Februari. Jadi ada penemu kelahiran Ohio tanggal 11 Februari. Ini jawabnya tadi part kedua, Thomas Alva Edison adalah sang penemu bola lampu pijar. Iya. Berarti jawabannya sudah hampir sama dan benar. Maksudnya penama sama walaupun tulisannya berbeda. Pendapat berbeda boleh ya anak-anak ya. Ya, terima kasih untuk kelompok cerdas dan terima kasih masukannya dari kelompok hebat, kreatif dan terampil. Yuk tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Ya, anak-anak benar sekali dari jawaban-jawaban anak-anak tadi sudah betul semua. Ya, perbedaan dalam menjawab informasi penting dalam teks eksplanasi itu tidak masalah. Yang penting maksud dan tujuannya adalah sama, ya. Seperti tadi, mungkin di kelompok kreatif menjawab pantang menyerah, tapi di kelompok cerdas ada gigih, pantang menyerah dan lain sebagainya. Itu hanya merupakan poin penting untuk seseorang mencapai penemuan yang diinginkan. Baik, selanjutnya anak-anak, Ibu klarifikasi lagi ya untuk paragraf yang pertama, yaitu apa pertanyaannya tadi? Apa yang dijadikan topik dalam teks eksplanasi? Apa kira-kira di situ? Yaitu penemu bola lampu pijar. Terus paragraf yang kedua apa? Iya, seorang penemu kelahiran Milan Ohio. Seorang penemu tadi siapa penemunya? Thomas Alva Edison. Jadi benar semua. Yang ketiga, paragraf ketiga pertanyaannya apa? Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Bagaimana? Dengan cara apa? Melakukan percobaan, penelitian yang tak henti. Akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1879 ditemukan bola lampu yang dapat menyala berapa jam? 40 jam, pintar. Dan kesimpulannya dari sikapnya Thomas tadi yang gigih, pantang menyerah ya, dan tidak putus asa walaupun dia sudah keluar dari sekolah tapi tetap belajar di rumah bersama ibunya. Dan luar biasa sekali, walaupun dia tidak belajar di sekolah dan banyak belajar di rumah, dia bisa menemukan lampu ya, bola lampu pijar yang sampai saat ini kita bisa menikmati penerangannya. Luar biasa ya. Baik, anak-anak selanjutnya untuk melakukan presentasi tentang hak sebagai warga negara, hak terhadap benda yang anak-anak miliki. Ayo, kelompok hebat atau terampil yang dulu? Ya kelompok hebat. Bendanya ditempel di sini, terus ditulis. Iya, pintar. Saya segini, yang kedua di sini. Bisa terlihat ya di belakang ya, gambarnya ya. Silakan ditulis. Terlebih dahulu nanti dipresentasikan ya. Baik, nah ini kelompok hebat akan menyampaikan hasil diskusinya. Coba diperhatikan untuk
sudah Mas Evan, berarti Mas Huda menyampaikan ya. Ayo, sambil ada temannya ini, ditunjuk, boleh sambil tunjuk ya. Ini Mas Evan. Yang pertama benda apa Mas Wildan? Baju, ya. Memakainya setiap hari. Bagaimana kamu merawatnya? Mencuci baju. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Sudah. Apakah manfaat jika kamu bertanggung jawab? Nyaman untuk dipakai. Benda sepatu. Bagaimana kamu menggunakannya? Menggunakan setiap hari untuk sekolah. Bagaimana kamu merawatnya? Mencuci seminggu sekali. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Sudah. Apakah manfaat jika kamu bertanggung jawab? Nyaman untuk dipakai. Baik, dari perjawaban atau dari presentasi kelompok hebat, mungkin dari kelompok kreatif, cerdas, dan terampil ada yang berbeda jawabannya. Ada kelompok terampil mau menyampaikan? Boleh? Ya, silakan. Ayo Mas Johan. Bagaimana kamu mencuci seminggu sekali? Ya, boleh masukannya. Sip. Ya, sudah. Betul ya? Pakaian dicuci ketika setelah dipakai ya. Yang lain mungkin? Oke, ya. Kelompok kreatif. Apakah manfaat jika kamu bertanggung jawab? Sepatu menjadi bersih. Iya, sepatu menjadi bersih. Pintar. Nyaman dipakai, bersih. Iya. Iya, betul anak-anak. Jika sepatu kita dirawat, ya, maka akan tetap bersih, tetap bisa digunakan, nyaman digunakan, dan tidak cepat rusak. Sudah tidak ada lagi yang bikin? Oh ada. Ya, yuk. Hari ini kita semua luar biasa ya. Bagaimana merawatnya? Dengan disimpan di rak sepatu. Oh iya, that's good. Ya, jawabannya luar biasa Mas Revan ya. Jadi anak-anak, sepatu juga harus disimpan. Merawatnya disimpan di tempat yang rapi. Jadi kalau pulang sekolah jangan dilempar-lempar sepatunya seenaknya sendiri ya. Diletakkan di tempatnya, yaitu di mana? Di rak sepatu. Luar biasa semua kelompoknya. Yuk tepuk tangan kelompok untuk kelompok hebat ya. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Ya, selanjutnya yang terakhir kelompok terampil. Ayo, siapa yang maju? Johan dan Mas Kandil. Oke.
Bagaimana kamu menggunakannya? Jawab dengan menggunakan iya. Ya, sudah. Terus. Apa kamu petang barang Tidak cepat. cepat rusak? Ya, ini. Oh, ya. Bagaimana kamu menggunakan dengan ditaruh di rak buku? Bagaimana kamu merawatnya? Dijaga dengan baik. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Sudah. Apakah maaf jika kamu bertanggung jawab akan mendapatkan ilmu? Ya, bisa. Oke, yuk. Coba ada yang lain? Pendapat lain? Dari kelompok lain? Iya, ayo masuk ke dalam. Membacanya setiap hari dan ditulis. Membersihkan debu atau menyimpannya di rak buku. Ya. Sudah enak untuk dibaca, nyaman untuk dibaca. Iya, nyaman untuk baca. Pendapat ibu pintar. Ada yang lain? Ayo, Mbak Nisha. Yo. Benda, tas, bagaimana kamu menggunakannya? Menggunakan, bagaimana kamu merawatnya? Dengan dibersihkan, menaruh di tempat bersih atau lemari. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Sudah. Apakah manfaat jika kamu bertanggung jawab? Akan terawat dengan menaruhnya di tempat bersih. Ya, sudah. Ada yang lain? Ada yang lain dari kelompok ini mungkin? Kelompok Ceders? Ada? Ya, ayo, silakan. Apakah manfaat jika kamu bertanggung jawab tas menjadi bersih? Ya. Bagaimana kamu merawatnya? Dibersihkan. Terus? Ya. Iya. Baik. Iya, sudah tadi. Iya. Mengkonfirmasi saja ya, Ibu ya. Jadi tas itu bagaimana kamu menggunakan? Iya, digunakan seperti apa? Gitu ya. Digunakan di mana? Apakah di kaki? Iya, di tangan, di punggung, gitu ya. Kalau backpacker atau tas yang di punggung ya di punggung. Kemudian ada yang ditenteng pakai tangan, gitu ya. Dan diisi karena ini gambarnya tas punggung, gambar tas sekolah, berarti diisi dengan ya buku. Apakah semua jadwal buku 1 minggu dibawa semua? Betul, jadi dibawa secukupnya agar apa yang dilakukan. Berarti kalau kita membawa tasnya itu berlebihan, kira-kira kita termasuk bertanggung jawab apa tidak? Tidak. Benar. Selanjutnya apa yang kamu sudah bertanggung jawab? Ya, anak-anak sudah beberapa yang bertanggung jawab. Kemudian barang tidak cepat rusak, awet, ya, tidak gampang rusak. Terus buku ditaruh di rak buku pinter. Terus bagaimana kamu merawatnya? Dijaga dengan baik. Terus apa kamu sudah bertanggung jawab? Sudah. Dan jika bukunya dirawat, apa yang terjadi? Ya, kamu akan bisa membacanya berulang-ulang kali dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya apa? Dipinjam temannya, bisa digunakan adiknya, dan banyak lagi manfaatnya. Terima kasih untuk kelompok terampil. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok terampil. Baik anak-anak, jadi kesimpulan apa yang dilakukan tadi? Apakah menurut kalian ini juga ada gambar tadi? Ya, Siti diberikan apa? Lampu belajar, ya. Apakah kira-kira kalau dia digunakan untuk belajar, lampu belajar digunakan untuk belajar, berarti dia bertanggung jawab atas lampu tersebut? Iya, ya, digunakan. Setelah belajar harus segera dimatikan. Betul, tidak boleh dibiarkan menyala lama, ya. Seperti dengan anak tadi untuk baju, kemudian sepatu, tas dan lain sebagainya, itu anak-anak alhamdulillah sudah melaksanakan.
sebagian besar sudah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap hak yang dimiliki. Jadi akibatnya apa Bu jika hak itu tidak dipertanggungjawabkan? Ya tentu saja kamu nantinya bisa berakibat tidak mendapatkan hak itu kembali karena tidak melaksanakan kewajiban kita bertanggung jawab terhadap hak tersebut. Pintar. Oke, dari pertanyaan tadi permasalahan, coba dilihat kesimpulan masing-masing kelompok kalian. Coba dicek kesimpulannya dari apa yang anak-anak sudah lakukan, diskusi tentang teks eksplanasi tadi yang luar biasa dan juga tentang tanggung jawab terhadap hak kepemilikan benda. Ya, baik. Yang Ibu tanyakan adalah bagaimana perasaan anak-anak jika diberikan suatu benda? Terus kira-kira benda tersebut misalnya tadi tas, baju, sepatu, kemudian buku, apakah itu termasuk hak? Iya, benar sekali, itu termasuk hak. Apa yang kita peroleh itu merupakan hak. Ya, terus pertanyaan yang kedua, apa manfaatnya jika anak-anak bertanggung jawab terhadap benda tersebut? Iya, bendanya awet, nyaman dipakai, kemudian apa? Bendanya tidak cepat rusak dan awet dan bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Luar biasa, anak-anak sudah hebat hari ini. Ada yang ditanyakan anak-anak dari apa yang sudah kita pelajari? Tidak ada? Yakin? Yakin tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya seperti biasa. Di sini Ibu punya sesuatu ya, pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Iya. Yuk. Di sini ada pertanyaan di kuis ya. Silakan melakukan scan barcode pada kartu yang Ibu bagikan masing-masing kelompok. Ini coba kelompok hebat. Kemudian kelompok kreatif. Silakan scan barcode pada kartu ini ya. Iya. Jawab pertanyaan yang akan Ibu lontarkan di situ. Di situ ada pertanyaan pada kuis word ya. Di alamat itu bisa bikin atau bisa di scan barcode-nya. Waktunya hanya sebentar saja ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ada kesulitan? Kelompoknya sudah? Sudah ya, selamat mengerjakan. Sudah? Ya, ditulis nama kelompoknya. Kalau sudah di scan, ditulis nama kelompoknya. Selamat mengerjakan. Dari 5 soal tadi dijawab ya. Pertanyaan 5 pertanyaan kelompok hebat 5 soal dengan waktu 44 detik. Kemudian kelompok cerdas 5 soal betul dengan waktu 1 menit lebih 8 detik. Kemudian kelompok selanjutnya terampil betul 3 dan dalam waktu 39 detik, terburu-buru sekali ya. Kemudian kelompok kreatif juga sama, 3 pertanyaan yang benar dengan waktu 57 detik. Ya, ini luar biasa. Baik, kita lihat, kita cek. Pertanyaan yang pertama, teks yang menerapkan suatu proses yang sesuai dengan pengetahuan alam, gejala alam, dan peristiwa alam disebut teks eksplanasi. Pintar. Selanjutnya pertanyaan kedua. Tokoh penemu bola lampu hijau adalah? Pintar semua. Lanjut. Hak anak di rumah contohnya? Iya, pintar. Yang ketiga, manfaat jika kita bertanggung jawab terhadap hak pada gambar tersebut. Gambar apa itu? Tas. Apa manfaatnya?
terakhir, teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga kesimpulan. Pinter semua, luar biasa. Nanti di rumah boleh dicoba-coba lagi ya. Ya, luar biasa. Pertanyaannya sudah bisa dijawab anak-anak. Selanjutnya, iya, dari apa yang sudah kita pelajari itu tadi, kita belajar apa saja anak-anak? Satu, belajar apa saja? Ya, struktur teks eksplanasi. Ada apa saja tuh strukturnya? Pernyataan umum, kemudian jelas, kesimpulan. Sudah? Selanjutnya, nah ini menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dilakukan dengan cara memahami teks tersebut dan membacanya dengan cermat. Lanjut. Selanjutnya apa lagi kita tadi sudah belajar apa lagi? Iya, penemu bola lampu pijar. Terus apa lagi? Tadi tentang hak dalam menggunakan benda. Ya, menuliskan informasi bisa menggunakan peta konsep. Terus apa lagi? Hak adalah suatu yang diperoleh kita sejak lahir. Selanjutnya, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan yang terakhir, hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, luar biasa. Tepuk kelas 6A. Paling oke, paling aktif, asik-asik, jos. Ya, silakan setelah kita tahu ya apa saja yang kita pelajari hari ini, untuk mengukur kemampuan anak-anak dalam belajar hari ini, Ibu memberikan soal evaluasi yang nantinya anak-anak kerjakan. Silakan bukunya ditutup dulu, tidak boleh ada yang melihat buku ya, dikerjakan sebisanya. Dan waktunya 5 menit ya. Jangan lupa ditulis namanya dan nomor absennya. Sudah menerima soalnya semua? Ya, selamat mengerjakan. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan ke ibu.
Baik anak-anak, semua evaluasinya sudah kita lakukan ya, anak-anak sudah lakukan. Insya Allah besok Ibu akan membagi hasil evaluasi tersebut ya. Sudah, kita refleksi dulu. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah belajar? Senang? Ya. Apa hal atau bagaimana yang anak-anak sukai? Iya, kuis. Terus ada yang lain mungkin? Oh, berarti anak-anak suka dengan kuis ya. Oke, besok di pembelajaran selanjutnya akan Ibu berikan kuis-kuis dan juga game yang anak-anak digunakan untuk belajar. Ya, ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Ayo berdiri semuanya, kita gerak ya, biar untuk ya menyanyikan lagu daerah ini seperti biasanya Ibu selalu tekankan bahwa untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu dengan tetap menyanyikan lagu-lagu daerah. Betul. Boleh sambil gerak. Nah, kayak Mas Yuda tuh boleh tuh ya. Tuh, nyanyi terus ya. Dibaca untuk pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 yang nantinya anak-anak pelajari lebih lanjut. Pertemuan selanjutnya akan dipersiapkan untuk pulang, buku-bukunya dimasukkan terlebih dahulu ya. Yang akan memimpin doa pulang? Elsa, ayo Elsa silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Duduk kembali. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan dari Ibu, mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.